Pada hari ini, hari Minggu 13 Oktober 2024, kita akan mengikuti serangkaian seminar kesehatan nasional dengan tema Pra and Intra Hospital Disaster Manajemen Nursing Perspective. Acara ini diselenggarakan oleh Sastra Citra Abadi Education. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nurse Sastrayanti Sinaga selaku founder SCA Education. Yang kami hormati, Ibu Nurse Sastrayanti, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, yang kami hormati para pemateri kami yang luar biasa, ada Bapak Welas Prianto, Bapak Yudi Eles, dan juga Bapak Karolus Mangi. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bersedia memberikan waktunya sangat luar biasa. Jadi kita berharap dengan waktu yang kita berikan ini boleh nanti terus melakukan dan mengisi acara ini dengan baik, memberikan waktu dan hati kita sehingga nanti kegiatan ini boleh berdampak terhadap pelayanan kita. Langsung saja kita memasuki ke acara yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dan sesi diskusi. Nah, terkait dengan penata laksanaan pemilahan pasien di pra rumah sakit maupun di rumah sakit, salah satu pendekatan yang sering kita lakukan adalah pendekatan pemilahan pasien yang kita kenal dengan istilah triase. Triase berasal dari kata Prancis yaitu triage, yang artinya memprioritaskan dan memilah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah memprioritaskan pasien berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat kegawat daruratannya. Ini pasien akan mati atau enggak sih, kasarannya seperti itu. Pasien ini mempunyai angka harapan hidup bagus atau tidak. Atau ketika kita tolong, apakah kecukupan sumber daya yang kita miliki untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien ini bisa atau enggak. Ini adalah salah satu tujuan triase. Bagaimana penanganan triase ATS bila didapatkan kondisi penuh di IGD? Kalau terjadi overcrowding, bagaimana? Apa tetap saya terima itu pasien? Nah, yang pertama adalah lihat dulu kondisi pasien yang datang tersebut. Betul-betul gawat darurat atau tidak, tetap lakukan triase. Kalau kondisinya tidak gawat, tidak darurat, bisa ada penundaan tindakan. Tentunya dengan justifikasi keilmuan kita tadi sebagai triase officer, tolong diinformasikan bahwa kondisi IGD-nya sudah penuh, overcrowding. Kalau perlu keluarganya bisa melihat ke dalam. Di dalam itu udah banyak pasien yang ada di atas kursi roda, misalnya. Ya, silakan. Ya. Tetapi dengan komunikasi yang asertif. Ya. Komunikasi yang asertif, bagaimana kondisi IGD. Kalau kondisinya tidak gawat, tidak darurat, tidak perlu mendapatkan stabilisasi airway breathing sirkulasi, bisa difasilitasi untuk mengarah ke rumah sakit lain. Koordinasi dengan petugas SPGDT kita, arahkan ke rumah sakit yang tidak overcrowding IGD-nya. Itu yang bisa saya berikan arahan. Nah, kalau dia kondisinya gawat darurat label merah, turunkan di IGD kita, lakukan penata laksanaan stabilisasi. Ya, teman-teman bayangkan kalau yang datang tadi adalah keluarga kita. Itu adalah harapan keluarga pasien. Ya, turunkan, lakukan stabilisasi, airway breathing sirkulasinya sampai stabil. Kalau sudah stabil, koordinasi dengan SPGDT kita untuk bisa dirujuk ke rumah sakit lain. Saya ingin lebih pada diskusi untuk memahami aspek legal keperawatan dalam manajemen bencana, dan yang berikut adalah aspek etik keperawatan dalam manajemen bencana. Dua term ini tuh seringkali ketukar karena kita selalu bicara etik dalam hukum atau hukum dalam etik. Padahal dua konsep ini tuh berbeda sebenarnya dalam konteks menjalaninya gitu. Paling gampang tuh bicara hukum tuh adalah kalau Anda melihat peraturan yang udah itu hukum. Kalau etik itu hal lain di luar hukum, yang non hukum gitu. Dan hukum itu jelas pasti ada aturannya. Dan kalau etik itu biasanya mengacu kepada kesepakatan tertentu. Saya perlu bahas juga bencana itu apa, karena banyak sebenarnya. Tapi kalau kita merujuk kepada
definisi di sini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu peristiwa atau rangkaian peristiwa. Jadi tidak hanya peristiwanya saja, tapi rangkaian, bisa pre, bisa post, yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan. Kehidupan itu sendiri dan aspek lain yang menunjang kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana itu terjadi dimanapun, termasuk di Indonesia. Kita udah tahu Indonesia tuh ring of fire, jadi yang paling utama itu adalah bencana alam. Tapi jangan lupa ada bencana lain juga yang perlu kita lihat, karena seringkali yang kita tidak pikirkan tuh kejadian, kayak bencana biologis, kan? Contohnya kasus COVID kemarin. Kalau lihat dari aspek bencana itu bencana biologis. Walaupun ada spekulasi bahwa ini mungkin senjata biologis dan lain-lain, kita nggak peduli soal itu, tapi poinnya bahwa ada bencana lain selain bencana alam. Nah, dalam konteks itu saya mau sampaikan bahwa kita semua perlu untuk sering update terkait dengan penanganan bencana, bukan hanya khusus pelaksanaan teknisnya, tapi aspek lain. Karena menurut saya pelatihan tentang bencana itu harus lebih banyak studi kasus dan kasus-kasus yang kita nggak pernah pikir, ya. Karena etik hukum itu bermain di situ. Kegawatan bencana itu bisa terjadi prahospital maupun intrahospital. Sepakat ya? Oke. Nah, di Indonesia itu banyak sekali kejadian. Nanti akan kita bahas. Kegawatan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa. Dan banyak sekali kegawatan atau bencana yang terjadi prahospital. Jadi Indonesia itu dikatakan sebagai swalayan bencana, katanya begitu ya, swalayan bencana. Jadi semua jenis bencana itu ada, bencana alam, ya, bencana karena kecelakaan, ya, bencana karena ulah manusia, termasuk bencana karena bom, ya, teroris itu juga kita anggap sebagai bencana kalau memang memakan korban yang banyak. Kalau si penolong, ya, pakai handuknya kita bisa pakai sarung, kita bisa pakai sarung kita untuk menarik si korban. Jaket, pakai jaket, bisa jaket nanti dimasukkan ke tangan si korban, kita tarik jaketnya. Jadi bisa. Jadi tidak harus pakai baju atau ngambil sesuatu yang jauh. Yang ada di badan kita bisa kita pakai, ya. Yang penting tadi kita pakai handuk, pakai spray, pakai celana, yakinkan kita juga pakai celana, ya. Gitu aja, ya. Nah, kalau ada selimut pakai selimut, kalau ada spray pakai spray, kalaupun nggak ada pakai tarikan lengan juga bisa, ya, selama aman. Tarikan lengan ataupun tarikan sprayan bisa kita gunakan. Di Indonesia memang belum seperti di luar negeri. Contohlah BHD, ya. Bagaimana orang-orang awam di luar negeri itu BHD itu diajarkan bagaimana kita melakukan bantuan hidup dasar, bagaimana kita melakukan resusitasi jantung paru pada kasus henti jantung. Di Indonesia belum. Apalagi kasus-kasus trauma seperti yang kita bahas hari ini, ya. Saya belum mendengar program pemerintah untuk diberikan untuk awam, ya. Tapi untuk OP, organisasi profesi, ya, dari PPNI atau mungkin dari profesi lain, kalau di kita ada 3B, ya, Pak Welas dan tim, saya kira sudah melakukan beberapa edukasi termasuk BHD, P3K, tapi memang sifatnya belum masif secara nasional. Memang saya belum melihat ini merupakan kebijakan dari pemerintah sehingga orang-orang awam selain BHD juga mampu melakukan pertolongan pertama pada kasus kecelakaan tadi, ya, P3K tadi. Memang betul kita belum sebaik di luar negeri, tapi ya ini PR kita bersama sebenarnya, PR kita bersama, minimal di lingkungan kita sendiri dah. Akhir kata, saya Ayu Puspitawangi mohon undur diri. Semoga kita dapat berjumpa lagi di seminar-seminar berikutnya.